dia episode ketiga, tepuk tangan dulu dong. Jadi kali ini sebenarnya orang ini tuh adalah orang pertama tadi yang mau masuk ke podcastku, ya nggak sih, Syil, ingat nggak? Iya. Orang pertama, cuman waktu gara-gara apa? Oh, gara-gara Kuki sakit. Iya, makanya gara-gara Kuki sakit, akhirnya ya udah dimundurin sampai sekarang masuk ke episode ketiga. Selamat datang. Ada yang nggak tahu siapa? Nggak ada lah, pasti tahu lah ya. ada lah yang Pasti tahu lah. Kalau yang lihat TikTok pasti tahu. Oke, jadi ini Ashila, temen kita pertama kali kenal tahun 2018 2018 di mana? di bandara. Di bandara pas mau ke Malaysia. Kuala Lumpur tuh pertama kali kenal kamu. Terus kalau kalian lihat nih kayak mukanya Ashila, terus kayak kalau kalian di TikTok, kalau di mana kan kayak heboh banget tuh ya. Padahal lihat nih sekarang gue heboh banget kan? Enggak penting banget sekarang. Pertama kali aku ketemu sama Ashila itu asli diem banget parah. Kalau aku boleh jujur ya, 180 derajat beda daripada konten kamu biasanya, ya nggak sih? Iya bener-bener. Coba ceritain itu dulu tuh emang kamu kayak, maaf ya tanda kutip kayak poker face nya kamu, maskernya itu heboh tapi dalamnya kamu pendiam apa gimana? Coba boleh. Udah pertama-tama langsung serius. Jadi aku tuh pada dasarnya kalau misalnya emang belum terlalu kenal deket sama orang pasti bakalan agak diem gitu. Itu kalau menurut aku jadi kayak apa ya, melindungi diri aja gitu sih. Aku takutnya kalau misalnya aku langsung wah gitu kan, ntar orang iya apaan sih nih orang gitu. Aku mikirin itu banget sih. Lu gitu ya? Nah iya benar. Jadi makanya aku kayak yaudah deh gue biasanya dulu. Nah kalau misalnya udah seiring berjalannya waktu udah kenal terus enak, ternyata nih orang lawannya tuh diajak ngobrolnya baru lah aku menunjukkan Ashila yang biasanya. Ashila Shaikaido ya? Iya betul. Oke, terus sekarang kamu kesibukannya di mana? Pandemi ini udah setahun, Boy. Udah setahun. Bagaimana setahun ini mempengaruhi kehidupanmu? Yang dipengaruhin tuh palingan ya ini aja sih, apa namanya, biasanya bisa keluar dengan bebas gitu kan. Nah ini agak suka masih ketahan gitu kayak udah ntar aja atau nggak gak usah gitu. Kalau bisa di rumah ya udah di rumah. Terus sama kalau pakai makeup kan dulu kan kayaknya glossy lips gitu kan. Sekarang nempel di masker. Nempel, mau apapun juga nempel pasti. Bener-bener. Jadi gitu deh. Tapi kerjaan gimana kerjaan? Kerjaan aku alhamdulillah, maksudnya nggak yang kayak kurang, nggak yang gimana gitu, jadi alhamdulillah banget sih gitu. Dan kalau nggak salah TikTok kamu naik banget pas tahun ini kan? Kayak bener-bener pas pandemi tahun naik banget ya nggak sih? Iya. Ngomongin TikTok langsung gitu. Iya. Emang ada apa sih sama TikTok? Aku nggak tahu. Ntar aku bener-bener nggak ngerti. Ntar biar Ashila yang cerita. Oke, terus, nah sekarang aku nanya sama kamu. Biasanya kenapa kita bajunya sama? Oh iya benar. Jauh banget. Kita bajunya samaan padahal nggak janjian loh, sehati. Jadi aku mau cerita dikit ya. Tadi pas aku nyari-nyari baju, aku tuh emang nyari baju yang paling heboh warnanya di lemariku. Cuma gini doang, Boy, merah polos sama kerudung gini. Lihat Ashila ini kayaknya normalnya biasa doang, kayak ya udah heboh. Udah heboh, iya bener. Tadi aku juga mikir gitu kan kayak, oh hari ini gue mau colorful nih karena kan mau menunjukkan diriku gitu kan. Jadi yaudah deh, pakai aja ini merah dalamannya, terus begitu baru kemejanya agak bercorak gitu. Tapi aku merhatiin tahu kamu lumayan berubah setahun. Iya nggak sih jujur aja. Iya. Coba cerita. Enggak, maksudnya aku merhatiin banget kan. Apalagi pertama kali kita ketemu, pertama kamu kan pendiam. Terus kedua, kamu pas dulu tuh dandannya kayak ya udah biasa aja, kayaknya orang normal biasa. Iya kan. Orang normal. Terus makin kesini, yang aku lihat karena aku juga ngikutin story kamu juga, masuk di close friend kamu juga. Aduh, diomongin gitu gue gimana gitu. Aku bangga loh masuk ke close friend-nya Ashila. Nggak, terus aku ngerasa kayak Ashila tuh makin kesini makin bisa terbuka sama dirinya sendiri, kayak masih udah bisa menerima dirinya sendiri gitu menurutku ya. Terus ya udah bisa berekspresi aja gitu, makanya mulai bajunya bisa berekspresi gitu loh, warna-warni, sepatunya masih suka Converse banget kan, fans banget kan, masih banget gitu. Terus udah gitu ya kerudungnya macam-macam juga, pokoknya gitu-gitu deh. Aku lihat banget perbedaannya gitu. Nah, ada nggak yang emang perubahan yang terjadi di hidup kamu yang ngebuat kamu benar-benar kayak berubah banget gitu? Ada titiknya nggak? Ada. Wah, coba, karena aku nggak tahu, beneran nggak tahu. Coba tolong. Jadi
Sebenarnya tuh dari dulu aku emang kepengen gitu, maksudnya pakai baju yang bergaya lah gitu. Oke. Kan dulu aku ngerasa emang aku normal-normal aja kalau pakai baju gitu. Bener tuh tadi kata Kabia kayak selayaknya manusia gitu kan. Itu aku ngerasa banget, dan dulu aku sebenarnya kayak ngerasa agak boring juga gitu sih sama gaya aku sendiri. Nah, itu ketahan semua gara-gara mindset aku yang ngerasa dulu kan emang berat badan aku kan. Yes, betul. Sebenarnya nggak parah-parah banget sih kalau menurut aku ya guys, tolong. Oke, lanjut tapi nggak apa-apa. Jadi emang sebenarnya biasa aja mungkin orang ya. Cuman aku pribadi tuh sendiri. Nah, yang ngerasa banget kayak aduh gue nggak nyaman gitu loh. Jadi ya udah deh gue nutupin diri gue dengan ya udah gue pakai baju biasa aja gitu kan. Nah, begitu aku mulai di titik dimana aku diet dan ada hasilnya gitu, nah baru aku di situ kayak oh berarti gue bisa pakai baju ini dong, berarti gue bisa pakai baju yang pokoknya biasanya gue nggak pakai gitu kan. Dan aku mulai berani pakai warna-warni pas setelah yang si diet itu, karena sebelumnya pas diet berhasil. Jadi waktu yang sebelumnya kan aku kadang-kadang suka kayak gelap gitu pakaiannya, atau ada warnanya cuman tapi kebanyakan ada aksen gelapnya gitu. Nah itu pokoknya berubah setelah aku diet ini sih, jadi lebih berani untuk buktikan beda ya. Masuk Pak Eko. Takut guys, udah Kabia. Nah, titiknya itu tuh kan mau bilang titiknya itu pas kamu diet kan. Nah, apa yang nge-trigger kamu pengen diet? Karena menurut aku itu pasti ada triggernya kan. Coba boleh ceritain. Mungkin belum banyak yang tahu. Kalau aku dulu pernah denger di story kamu, mungkin banyak yang belum tahu. Oke. Jadi tuh emang pada dasarnya aku pribadi tuh kayak nggak nyaman gitu, itu satu. Terus dua, faktor dari orang-orang sekitar yang nggak bisa dipungkiri, maksudnya kayak keluarga aku juga suka ngatain gitu kan, kayak ibu aku lah, abang aku. Nah itu juga maksudnya mereka suka ngeledek gitu, kayak iya lu nggak bagus lu pakai baju kayak gitu, kalau gini gitu. Judgmental lah gitu, emang ya mohon maaf keluarga saya juga begitu. Jadi netizen yang kelakuannya kayak gitu sebenarnya sama gue tuh udah biasa ya, udah biasa. Cuman tetap aja baper kan. Ya pasti. Terus udah gitu sama dari netizen juga, yang mereka tuh kalau aku upload full body dulu tuh adalah gitu kayak sok-sok kaget gitu, ya aku ternyata gitu-gitu. Jujur ya aku juga itu males banget kan. Emangnya kenapa ya Allah. Makanya karena kita mau mencoba memberikan apa ya, mau ngasih tahu nih loh kita ada-adanya nggak sih. Iya bener kayak pengen halo dunia, lihatlah tubuhku. Kayak gitu maksudnya, lu jangan jadi apa sih, sok-sok kaget padahal niatnya mau menghina gitu kan. Nah di situ tuh aku kepikiran banget, dan sampai di titik dimana waktu itu aku tuh lagi duduk gitu di bawah, yang posisinya duduk gini, yang kakinya dilipet. Nah itu tuh emang pada saat itu tuh aku lagi hot-hotnya, emak aku nih lagi kambuh nih ngata-ngatainnya nih. Terus udah gitu ada si kakak ipar gue pada saat itu, mohon maaf nih aku jadi spill nih. Terus udah gitu si ibu aku nih pokoknya lagi hot-hotnya. Nah pas yang aku lagi duduk kayak gitu, yang di paha tuh kan aku pas celana pendek ya, nah di paha tuh ada kayak yang gerenjel-gerenjel gitu loh. Kan biasa lah ya yang gerenjel-gerenjel. Terus udah gitu si kakak ipar aku ngomong, iya ya dek, dia gitu kayak baru menyadari gitu loh. Terus aku kayak lah gimana nih, kemarinan kayaknya gue diem-diem aja deh loh, nggak yang gimana-gimana. Nah dari situ akhirnya aku bulat banget ngambil keputusan untuk diet, dan itu dietnya juga aku kayak pergi ke kayak klinik gitu loh. Jadi dibantu dokter gizi. Iya dokter gizi. Jadi dibantuin di sana gitu, dikasih tahu segala macem. Udah nih. Terus totalnya berapa bulan, berapa kilo turunnya? Waktu itu sempet drastis banget tahu aku berapa bulan? Gue pas pandemi ya kalau setahunan. Ya kan? Setahunan aku diet dari Januari 2020 sampai bener-bener yang udah kayak biasa aja gitu makannya, tapi tetap masih ada rasa-rasa kayak duh gue makan gini gak apa-apa kayak gitu. Itu di Oktober kemarin, karena kan Oktober kemarin aku sempat pergi kan tuh keluar kota. Nah itu makannya langsung langsung buar. Iya, cuman dari situ, dari yang apa namanya, yang makannya udah mulai berantakan, aku sampai saat ini juga kadang-kadang suka kayak apa ya, kayak duh gue makan ini gak apa-apa kayak ya. Soalnya kayak ada rasa takut gitu loh kak, kayak aku nggak mau sampai balik lagi ke badan yang dulu. Padahal maksudnya kalau aku ngeliat orang, misalnya orang dengan dirinya yang dia apa namanya nyaman gitu, aku nggak apa-apa, nggak yang kayak ih lo kayaknya harus diet deh gitu, enggak. Tapi kalau untuk ke diri aku itu aku kayak nggak bisa banget gitu loh. Kayak
gue takut dikata-katain lagi. Ya mungkin karena banyak faktor juga ya, lingkungan juga, dan mungkin udah bertahun-tahun lamanya itu kayak udah mendem banget. Udah takut banget itu kembali lagi kan jadinya. Tuh aku selalu kayak tiap hari tuh sampai sekarang bahkan itu kadang-kadang aku suka ngaca kayak ini leher gue nggak apa-apa ya, ada lipetan gak ya gitu loh, karena aku kelihatan dari sampai sekarang bahkan dari pagi. Tapi nimbang aku udah gak mau. Iya, aku pernah lihat di IG story kamu katanya kamu gak mau nimbang lagi. Kenapa tuh? Kamu tuh di tahap yang kayak takut lihat timbangan apa gimana? Takut lihat timbangan, kalau timbangannya naik itu bisa-bisa gue takutnya kayak stres gitu loh, kemana-mana gitu ya, nggak fokus kerja, nggak apa gitu ya. Bener, jadi aku nggak mau nimbang. Oke, ada pertanyaan penting bagus nih. Kamu udah lebih bahagia dengan kamu yang sekarang atau belum? Itu ya. Jadi kalau untuk segi kenyamanan, jujur nyaman yang sekarang, karena aku bisa lebih berekspresi gitu kan. Nah kalau dari segi bahagia, aku nggak bisa ngejamin 100% aku bahagia. Karena aku takutnya karena itu tuh yang aku masih suka ngeliat kaca lah, masih kayak kayaknya gue agak-agak gitu lagi deh, dikit masih suka kayak gitu. Nah itu menurut aku belum nerima 100% gitu loh. Masih dalam proses ya? Iya, jadi jatuhnya. Dan aku emang kayak masih ngerasa, jujur nih, aku masih ngerasa kayak kurang gitu loh, kayak gue pengen diet lagi gitu loh. Kayak terkadang aku kayak takut gitu loh, takut malah jadi kelebayan, bukan kelebayan, maksudnya kayak berlebihan yang sampai menyebabkan apa sih yang penyakit itu, anoreksia. Iya, kayak gitu. Aku terkadang suka takut kayak gitu kan. Cuman untungnya aku masih bisa kayak ngendaliin pikiran. Mantap. Terus sebentar saya contekin dulu ya. Oke, sekarang kita beralih cerita dulu ya. Kita mau flashback dulu, kita mau mundur ke cerita-cerita Ashla dulu. Kamu tuh pertama kali bikin konten tuh tahun berapa? Tahun 2010. Hah, serius? Oh, itu apa? YouTube, IG, apa-apa? YouTube. Karena waktu itu Iya. Oke, terus. Berarti belum banyak dong sebenarnya. Belum. Jadi waktu itu pokoknya aku awal-awalnya tuh ngikutin Justin Bieber. Oh, baik. Aku baru mau bilang kamu bukannya fanatik banget sama Justin Bieber ya? Dulu sekarang siapa? Lady. Iya, betul. Kamu kayak gitu. Oh iya, Lady. Terus oke. Terus 2010 itu aku juga kayak apa ya, mikirnya kayak Justin Bieber aja bisa nih, maksudnya lewat sosmed dia bisa ada namanya gitu. Jadi aku mikirnya tuh dulu kalau misalnya aku bisa terkenal berarti gue bisa menghasilin duit sendiri. Itu pikiran aku di awal tuh itu doang tuh waktu itu. Kenapa aku mikir kayak gitu? Karena jujur kondisi ekonomi keluarga tuh emang nggak yang kayak, mungkin orang lihatnya, orang kan nggak tahu kan ya, orang lihat cover doang gitu kayak fine aja. Nah tapi ya sebenarnya tuh maksudnya bisa dibilang kurang lah gitu kan. Jadi makanya aku kayak kepikiran kalau misalnya gue bisa punya duit sendiri kan berarti gue bisa, kalau gue mau apa gue bisa sendiri gitu kan. Nah makanya aku di tahun 2010 itu aku kayak mulai gue pengen deh gitu seperti Justin Bieber gitu kan. Terus ya udah akhirnya aku upload tuh cover lagu juga Kak. Jangan nyuruh nyanyi. Di sini ada tulisannya loh. Enggak ada. Ada ya. Ada, kita tahu. Ini tim kreatif aku tahu, dibilang kan Ashla dulu pertama-tamanya bikin cover lagu. Boleh dong nyanyi sedikit. Itu ada tulisannya. Lagi seru nih. Oke, terus. Pertama kali bikin cover lagu, terus cover lagu Justin Bieber. Lagunya juga. Dan akhirnya ya udah aku konsisten nge-upload di YouTube tuh si coveran itu. Terus sampai pada waktu itu tuh sempat ada yang ini loh, apa namanya? Sempat orang banyak yang tahu gitu, walaupun nggak banyak banget, cuman ya dapat notice lah dari beberapa orang gitu kan. Nah dari situ aku mikir kayak gue udah mulai diketahui nih, seneng tuh rasanya. Dan waktu itu jangan kayak itu seneng banget ya, ada yang komen, ada yang nontonnya, seneng banget ya. Ada cuma 2 kami lumayan ya, cepet gitu kan. Terus udah gitu aku langsung kayak apa namanya, seru banget nih gitu kan. Dan waktu itu tuh zaman Twitter masih dulu kan 2010 masih hits ya Twitter ya. Hits banget Twitter 2010 sampai 2012-an lah. Nah aku berhenti konten 2013 lah. Di YouTube nggak ada sama sekali dulu. Iya, di YouTube bener-bener YouTube, Twitter itu bener-bener aku kayak tiba-tiba
ngilang gitu lah gara-gara UN. Oh kamu masih SMA kali itu ya? Oh masih muda ya? Terus ya udah dari situ netizen nih, zaman dulu belum netizen, nah pokoknya netizennya hilang. Kayak ya udah hilang aja gitu. Nah dari situ aku mulai lagi dari awal. Nah itu aku dari situ tuh baru mulai yang mencoba-coba beauty gitu loh. Oh jadi 2013 itu baru beauty. Jadi sebelumnya cover nyanyi lagu gitu ya. Baiklah para penonton, kita dengarkan. Gak mau. Kita dengarkan suara Ashila Skero. Pada setuju semua? Enggak. Sedikit refer. Ingat gak lagu pertama cover di YouTube kamu? Justin Bieber pasti tahu lah. Coba dikit. Yang kayak gimana sih? Aku nggak tahu lagu Justin Bieber tuh siapa sih? Parah banget guys. Believers pada apa? Dia parah gitu. Ya Believers. Ya Allah. Belibis. Ih mak, jangan dimasukin tadi. Coba nyanyi dikit dong. Ih kamu ya. Nah ini. Iya. Dikit aja ya. Kita tutupin mulut. Ya Allah. Aku videoin dari sini. Ih malu gue sumpah. Gak apa-apa, coba tunggu. Dikit ya. Ya. 1, 2, 3 dong. Oke, 1, 2, 3. Malu. Kok gue malu ya? Enak banget. Tahu, kok malu sih? Coba. Video ini terakhir. Gila. Kan baru jadi teaser nanti buat podcast. Maksudnya lagunya apa sih? Jadi aku tahu temponya berapa. Oh, That Should Be Me deh. Oh, baik. Tahu kan? Enggak. Enggak tahu. Oke, 1, 2, 3. That should be me holding your hand. That should be me making you laugh. Udah. Terusannya dikit lagi. Gak mau, malu. Gitu cek dikit lagi. Enggak mau sama dia udah. Dan Oke, cuma Oke, terima kasih. Jadi 2013 sampai sekarang mulai lebih ke beauty berarti. Lebih ke beauty. Tapi kayak malah sekarang nggak beauty banget ya menurutku. Kamu lebih ke lifestyle juga lah sih. Maksudnya kayak lebih kayak ke kehidupan sehari-hari aja gitu. Apa malah tetap ke beauty aja? Justru makin ke beauty. Makin ke beauty kalau di YouTube. Oh iya, oke. Nah dulu tuh pas yang awal-awal aku mulai beauty itu aku sadar banget ternyata konten beauty itu membutuhkan budget karena kan kita butuh barang dari review. Ya, lumayan. Betul. Nah itu aku mikir kayak gue nggak sanggup nih gitu kan. Jadi yaudah deh aku belok tuh ke konten vlog. Nah, Dan bacotan Ashila. oh iya betul. Sampai sekarang masih ada loh. Sampai Mana sekarang kamu sama siapa tuh? Aduh, paling Brenda. TikTok. Iya. Itu. Jadi dulu tuh sempet aku switch gitu karena aku mikirnya kayak ya udah deh gue mencari modal dari sini nih gitu kan. Ya udah akhirnya begitu aku mendapatkan modal baru aku balik lagi ke beauty. Tapi bacotan Ashila banyak yang nonton loh. Iya. Makanya emang paling enak dengerin bacotannya Ashila sih emang. Sampai sekarang kan di TikTok sama IG juga bacotanmu yang paling banyak yang nonton kan? Iya. Tapi bacotan make up. Bacotan make up. Emang ada bacotan make up? Ada dulu. Kalau di YouTube jadi literally bener-bener cuma aku cerita doang. Malah orang lebih suka baca sambil make up. Kalau baca sambil make up sih baru mulainya di tahun 2020 kemarin pas pandemi ya. Pas pandemi. Itu juga ide dari Bapak Brekoli. Siapa tuh Brekoli? Siapa dia? Nanti kita bahas suami dong. Nanti kita bahas dia. Tapi dia keluar aja deh. Padahal ntar bakal denger juga ya. Oke. Sebelum kita ke tentang percintaan, aku mau nanya dulu tuh kamu katanya pernah jadi barista. Boleh dong cerita dulu sedikit tentang barista pas kamu jadi barista? Oke. Jadi tahun berapa tuh? 2004. Oh masa udah jadi konten kreator? Udah. Udah jadi 14 deh kalau nggak salah deh. Kalau nggak salah ya, 14-15 lah mulai jadi barista. Oh, apa yang membuat kamu pengen jadi barista? BTW barista di Starbucks loh guys. Gak apa-apa. Kali aja nanti Starbucksnya bakal ngisi di sini. Oh iya kali. Jadi dulu tuh aku kan kuliah kan banget. Nah itu aku berhenti di semester 5 kalau nggak salah. Oke. Lagi nggak sih kan? Iya betul. Terus udah gitu, nah itu berhentinya tuh gara-gara kondisi ekonomi. Nah itu tuh pas berhentinya juga, aku tuh pada dasarnya emang nggak mau gitu masuk jurusan tersebut kan. Jurusan apa kalau boleh tahu? Komunikasi, PR. Oh. Harus jago ngomong kan, mohon maaf. Bener.
bener-bener takut lah gitu. Waktu itu pas pelajaran public speaking gue inget banget. Ini kayaknya beberapa yang tahu aku pasti tahu nih cerita ini, karena aku waktu dulu tuh bener-bener misalnya nih udah pelajaran nih public speaking, terus aku tuh duduk sengaja di belakang temen aku yang badannya agak gede besar ya, jadi dia nutupin aku, dan selama tuh dosen ngomong aku zikirin aja ya Allah. Karena dia suka random nunjuk orang yang maju ke depan suruh ngomong, kan gue takut banget ya, kayak lah iya apaan nih begini ya, udah deh gue di belakang aja udah. Gue sepanjang tuh makul zikir aja gue di belakang, ya Allah ya Allah. Takut kebiasaan. Takut dipanggil ke depan terus ngomong. Iya, jadi dia ngasih tema gitu misalnya pegunungan gitu misalnya. Nah, lu ngomong deh tuh. Harus lancar intonasi. Ya ampun. Tapi pakai bahasa Indonesia sebenarnya. Indonesia. Tapi tetap aja sih grogi juga sih tetap. Terus Teman-teman aku yang lain yang emang udah passionnya mereka gitu masuk PR tuh yang kayak gue PR. Kalau bisa dipanggil. Iya. Kalau nggak maju sendiri. Maju sendiri tanpa dosennya nunjuk. Nah itu aku waktu itu masuk PR karena kan ada 2 jurusan kan, si jurnal sama PR. Nah jurnal tuh aku nggak boleh sama ibu aku karena takutnya ribet gitu loh, kayak harus keluar. Oke. Terus. Nah itu aku agak susah tuh kan dapat izin yang kayak gitu-gitu. Jadi udah PR aja, ya udah PR dengan hati yang apa sih setengah-setengah. Cuman tapi untungnya aku tuh bukan tipe yang kayak udah gue kan kuliah gak mau nih, ya udah bodo amat, nilai gue jelek juga bodo amat gitu. Untungnya aku gak kayak gitu dulu, jadi walaupun gue gak suka, tapi aku make sure bener-bener kayak gue kerjain yang bener nih, ada tugas kerjain gitu-gitu, nggak mau bolos gitu-gitu. Untungnya sih gue kayak gitu. Jadi ya udah akhirnya cabut di semester 5, terus langsung jadi barista, karena kan daripada nggak ngapain dan buat nambah-nambahin gitu kan. Aku mikirnya ya udah aku jadi barista, dan kenapa mikirnya langsung barista gitu kan, itu karena dulu tuh temen aku sempet kayak pengen coba gitu loh, kayak apa sih dulu namanya ya, kalau yang anak sekolah pengen masuk PKL ya dulu ya, zaman dulu ya, magang maksudnya? Iya magang, iya. Oh. Jadi dulu tuh temen aku kayak pernah sosok nanya Starbucks itu bisa magang nggak bisa magang. Jadi kalau mau ya udah kerja aja tapi part time gitu kan. Akhirnya aku masuk nyobain part time karena aku gimana guys? Di Starbucks mana? Di Starbucks Ion aku masuknya. Ion BSD. Oke, Terus udah gitu pas aku udah masuk di part time itu, aku mikirnya tuh siapa tau gue nanti kuliah lagi gitu. Jadi ya udah aku milihnya part time, ternyata enggak. Akhirnya aku nggak lanjut kuliah, keenakan kerja. Jadi ya udah akhirnya aku pindah full time tuh waktu itu sempat. Nah habis itu nggak lama cabut. Tahun berapa? Itu tahun 2016an akhir. Oh lumayan ya, 2 tahun berarti? 2 tahunan sih kerjanya. Iya. Nah pas jadi barista itu ada cerita yang kocok gitu sih, karena aku waktu itu tuh bener-bener kalau misalnya berangkat kerja tuh nggak bawa uang gitu loh Kak, samsak. Jadi bawanya bekal dan misalnya naik ojek, nah bayarnya di rumah gitu ibu aku. Terus gitu. Jadi emang aku nggak ada pegangan gitu kan sama sekali. Jadi ya udah berangkat kerja berangkat aja. Dan pas sampai tempat kerja ternyata aku mens, nggak bawa softtek. Terus aku kayak kok ini rasa-rasa mens ya. Terus akhirnya aku cek nih kamar mandi untuk deket nih. Terus pas aku cek, wah iya lagi, aduh gimana ya, mana nggak ada softtek, satu duit nggak ada kan. Terus ya udah akhirnya aku gulung tuh tisu banyak banget. Aku bingung banget kan. Terus nanti ini deh gue bodo amat, ntar gue bolak-balik kamar mandi gitu, otak aku udah mikir kayak gitu kan. Terus udah nih aku gulung sampai tebel banget tuh tisu, maaf ya aku gak green. Terus udah gitu akhirnya udah gitu aku balik lagi tuh ke Starbucks kan. Aku duduk nih di backroom dengan muka yang sedih, setengah mau nangis gitu kan. Terus ditanya nih sama supervisor aku, Asila kenapa? Gituin kan dia. Iya nih aku mens, cuman gak ada uang buat beli softteknya, aku bilang gitu kan. Itu aku udah mau nangis bener-bener Kak rasanya tuh, soalnya kayak ya Allah sedih banget ya gue. Aku tuh mikirnya gitu kan. Terus akhirnya yaudah nih nggak apa-apa nih pakai uang aku dulu tuh kan. Terus akhirnya udah tuh aku langsung pergi tuh ke supermarketnya kan. Nah habis itu udah aku pasang, udah tenang. Terus besokannya nih ceritanya aku pengen ngebalikin kan yang si uangnya, karena aku nggak enak juga kan. Itu juga posisinya aku masih anak baru Kak. Terus aku mikir kayak anak baru gue udah ini banget sih, ngerepotin gitu kan. Terus ya udah akhirnya pas dibalikin nggak mau deh, makanya aku
Masih ada orangnya? Oh, masih. Coba bilang sama Kak Dani. Kak Dani makanya. Sumpah sih aku kayak kalau nggak ada dia gue nggak tahu dia tuh pada saat itu. Bener-bener. Dia bener-bener penolong banget ya. Penolong. Apalagi kalau lagi dapet tuh emosian banget. Iya itu dia mau nangis kan. Terus aku juga pernah Kak waktu itu. Jadi awal masuk Starbucks kan kita emang harus bisa semua yang ada di situ kan. Karena nanti dia kamu training dulu nggak sih sebelum? Training dulu kan. Training dulu terus pokoknya kita bener-bener di ini deh apa namanya harus bisa semua, harus bisa bikin kopi, bersih terus yang kasir. Iya. Jadi tinggal rolling aja tuh tiap hari kayak gimana. Nah aku anak baru jadi kasir nih lagi diajarin. Nah pas diajarinnya itu biasa aja tuh maksudnya kayak aku sebenarnya nggak paham, bener-bener nggak paham sama sekali, cuman aku ya udah ngeliatin aja gitu yang diajarin. Nah ternyata pas malam nih pas penghitungan uang aku miss 200.000. Terus gue kayak gimana ini duit dari mana gue, gaji aja belum turun itu waktu itu aku ingat banget. Terus aku kayak ya Allah gimana dong nih, itu mau nangis juga Kak rasanya bener-bener kayak aduh gimana ya. Terus akhirnya si yang kakak-kakak yang jadi mentor aku dia bilang udah nggak apa-apa pakai duit gue aja, nanti pas lo gajian baru gantiinnya. Dia bilang itu nggak apa-apa Kak, aku bilang itu kan nggak apa-apa udah. Kalinda makasih banyak. Gue inget namanya. Itu sumpah sih aku kayak gue inget deh pokoknya kalau kayak gitu-gitu bener-bener sedih banget. Oh, berarti benar-benar dari 2014 sampai sekarang kamu benar-benar totally jadi content creator. Dari 2000 bener kan ya? 2016 sorry. Pas kamu jadi benar-benar content creator. Bener-bener tuh di 2017 itu totally pure jadi content creator. Bentar gue lupa. 18 Kak. Oke. 18 pure Content creator. Ada perbedaan yang kamu rasakan nggak yang menjadi content creator full sama yang pas kamu sambil kerja atau apa gitu? Ada banget. Ya nggak sih, coba cerita. Kak Gini juga merasakan guys, jadi makanya dia gitu. Bener ya, makanya saya tanya kalau kamu tuh apa, karena aku ngerasain banget juga perbedaannya. Nah kalau dari Ashila gimana? Kalau dari aku tuh waktu itu ngerasanya tuh kayak abis gue ngerjain yang ini nih, pulang gue masih ada tanggung jawab lagi gitu kan, masih harus ngerjain si konten ini gitu. Dan emang akunya tuh juga nggak yang kayak ngerasa terpaksa gitu, enggak sih, cuman tetap ada rasa kayak ih gila ya ini gue kayak dikejar-kejar gitu kan rasanya. Nah itu terakhir itu kerjaan aku di agensi waktu itu. Jadi abis dari jadi barista aku pindah ke kantoran gitu kan di agensi. Nah pas di agensi ini awal-awal tuh kayak masih nyantai gitu kan. Nah itu tuh aku juga sempet pakai si laptop yang dipinjemin agensi tuh buat ngedit video aku gitu-gitu loh, karena laptop aku kan lemot banget ya waktu itu. Jadi aku bener-bener kayak gue manfaatin gitu. Terus kadang ngupload video sengaja di kantor kan wifi cepet gitu kan, gitu-gitu bener-bener aku manfaatin deh gitu kan. Terus akhirnya momen-momen yang aku bener-bener kayak gue harus cabut nih itu karena aku ngerasa kerjaannya tuh kayak udah mulai kok makin lama makin kayak berat gitu ya, nggak tahu. Iya makin banyak, nggak tahu karena emang aku di konten ini udah mulai aktif banget atau emang si yang kerjaan aku ini emang makin lama makin berat. Nah itu akhirnya aku kayak memberanikan diri untuk cabut, dan itu juga dibalik itu karena waktu itu aku sempat dapet project gitu dan bayarannya tuh bener-bener lumayan banget, dan aku langsung kayak ini bisa nih gue spare buat 3 bulan lah gitu kan. Aku mikirnya yaudah deh aku beraniin diri buat cabut. Ya udah akhirnya aku cabut dari kantor, dan maksudnya aku ngegunain si yang uang dari projectan itu untuk beli laptop yang buat aku edit gitu sih. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan deep question lagi nih. Dari kamu umur berapa sekarang? 25. Aku selalu bilang 52 tahun. Iya benar-benar. Kamu selalu bilang kayak kebalikannya gitu kan. Selama 25 tahun kamu hidup, pengalaman apa yang paling berkesan buat kamu? Mungkin sebagai konten bebas. Pengalaman apa yang mungkin belum pernah diceritakan, yang menjadi titik balik kamu atau misalnya apa gitu, yang orang lain nggak banyak yang tahu. Saya beri waktu 10 detik. Dah. Oke, boleh. Jadi sebenarnya dulu tuh aku tuh di keluarga tuh emang agak-agak kayak di underestimate gitu loh. Jadi kayak maksudnya kayak tante, om gitu. Karena di antara saudara-saudaranya ibu aku nih, yang bersaudara ini nih, ibarat kata tuh yang paling apa ya? Paling kalau dilihat dari segi ekonomi emang ibu aku maksudnya nggak yang kayak semereka lah gitu. Nah itu emang agak jadi bahan gitu. Aku pun notice juga kayak gitu karena
dulu sebenarnya aku juga kehidupan aku yang kayak aku bayar kuliah gitu-gitu itu juga beberapa dibantu juga sama om aku yang dari ibu aku, baik dari bapak aku juga kayak gitu. Nah terus pokoknya kayak ngerasa lah gitu agak di underestimate gitu, apalagi dulu aku emang kalau soal bahasa Inggris aku dulu nggak bisa gitu kan waktu zaman SD. Nah itu dulu aku pernah kayak nginep rumah sepupu aku, terus udah gitu dia ceritanya dia waktu itu tuh udah kuliah dan dia emang kuliah di luar jadi pasti pinter banget kan bahasa Inggris. Nah itu dia kadang-kadang maksudnya aku diajak nginep gitu tapi aku diomongin juga, jadi dia ngomongin sama nyokapnya dengan bahasa Inggris. Nah aku kan kayak nggak ngerti bahasa Inggris gitu kan, bener-bener kayak lah, tapi aku tahu nih orang ngomongin aku nih gitu, padahal tuh aku masih kecil, masih SD. Cuman aku kayak nyambung ya, lah ada rasa-rasanya kayak lo ngomongin gue deh gitu kan. Soalnya pokoknya setiap kali aku misalnya kayak gerak dikit atau apa pasti diomongin gitu. Cuma tapi baik sih, maksudnya diajak nginep, diajak jalan-jalan gitu. Terus nah pokoknya aku ngerasa banget ya jadi bahan yang kayak keluarga aku nih jadi bahan yang kayak agak suka di underestimate gitu sama yang lain. Nah dari situ tuh ibu aku tuh selalu ngomong gitu kayak ngasih tahu Asila, lu tuh harus bisa ngangkat derajat keluarga gitu kan. Karena pokoknya ibu aku tuh kayak suka bilang pokoknya gue ngedoain nih anak-anak gue gitu biar supaya bisa ngangkat derajat keluarga yang ini nih, yang inti ini gitu kan. Terus begitu aku juga dari situ kayak mikir gitu kan, gue harus bisa nih gitu kan. Dan gue juga nggak mau dong maksudnya kayak diinjak-injak gitu atau dikata-katain apa gitu di belakang gitu kan. Nah abis itu dari situlah makanya aku kayak ngerasa diri aku tuh ya itu tuh kayak start bikin konten gitu-gitu. Nah itu tuh salah satu pemicunya tuh emang itu, maksudnya aku pengen punya penghasilan karena gue juga nggak mau gitu loh kayak dianggap orang yang gimana gitu kan. Terus dulu tuh pokoknya sempat yang sampai kayak ibu aku tuh minta tolong gitu sama kakaknya untuk bantuin nih Asila kuliah gitu-gitu. Pokoknya sampai yang kayak gitu loh, sampai yang kayak mengemis gitulah istilahnya kan. Nah itu tuh ibu aku tuh terkadang juga suka ngomong kayak iya nih gue udah nge-WA nih cuman gak dibales gitu. Terus nah dari situ makanya pas ibu aku bilang udah deh lo gak usah kuliah, oke iya gak apa-apa. Aku langsung kayak gak apa-apa banget gitu, udah gue kerja aja, emang aku juga maunya kayak gitu, aku bilang gitu kan. Terus akhirnya pas yang jadi konten kreator ini itu menurut aku bener-bener ngerubah banget dan aku bener-bener bersyukur parah kayak ya Allah makasih banyak, bener-bener pokoknya bener-bener ibarat kata tuh di switch gitulah, bener-bener kayak aduh aku makasih. Cuman dengan aku dibalik kayak gini gitu, rasa aku kayak untuk pengen nunjukin gitu ke yang saudara-saudara aku tuh justru malah kayak nggak ada gitu loh. Kayak malahan aku pengen kayak ketemu lagi gitu loh sama mereka, pengen kayak baik-baik aja gitu kayak dulu gitu, walaupun dulu emang maksudnya di belakang suka diomong-omongin gitu kan. Cuman pengen gitu sih ada kayak ketemu gitu kan, kayak bersapa sanda gurau gitu dengan aku yang here you are gitu kayak here I am gitu. tapi nggak mau kayak gitu loh, kayak pengen ketemu aja. Sebelumnya nggak pernah ketemu lagi? Udah nggak pernah ketemu lagi karena emang agak kayak renggang gitu sih hubungannya jadinya sekarang. Jadi kayak ya udah aku sebenarnya pengen sih gitu kayak ketemu lagi sama om tante aku, cuman mungkin nanti dia gitu. Terus pokoknya nih yang jadi konten kreator ini sih bener-bener yang ngerubah. Dan ibu aku walaupun dia tidak mau mengakui gitu ya, cuman maksudnya dia kelihatan sih gitu, maksudnya nggak yang kayak dulu. Soalnya dulu aku tuh suka stres juga gitu loh, kayak misalnya nih dia aduh belum bayar listrik nih, ini dia dari mana nih, suka kayak gitu kan. Nah itu tuh aku bener-bener kayak anjir nih gue juga harus maaf ya kasar, nggak apa-apa di sini santai. aku kayak aduh gue harus bisa nih, maksudnya gue harus bisa ada sesuatu yang gue lakuin biar nyokap gue nggak berisik kayak gini gitu kan. Soalnya aku bener-bener pas aku maksudnya udah yang konten kreator nih kayak sekarang, terus ibu aku nggak yang berisik gitu, itu aku merasa kayak alhamdulillah ya Allah gitu loh, lebih tenang hidup ini gitu. Terus ini aku nggak ada unsur sombong ya guys, aku nggak mau sombong juga. Iya enggak, yang ngatain sombong awas gitu. Aku benar-benar kayak misalnya ibu aku pengen apa gitu, dek gue pengen ini, oh iya gitu, jadi kayak langsung aku bisa gitu loh. Sebenarnya niat aku emang maksudnya kayak pengen
pengen punya penghasilan juga maksudnya biar orang-orang sekitar aku nggak yang kayak susah juga gitu sih, terutama keluarga aku gitu. Jadi niat aku emang pure gitu loh, maksudnya biar supaya kita nggak kayak dulu gitulah gitu sih. Dan apalagi ya, oh ada lagi nih aku mau ngomong. Banyak dulu. Jadi ini aku belum pernah share sebenarnya, cuman aku pernah upload dikit-dikit, upload dikit-dikit di close friend. Oke. Tapi ya, ini apa namanya, aku tuh sebenarnya lagi ngebangun atas gitu loh. Oh iya, aku tahu. Iya, terus aku nggak sengaja nggak mau ngasih tau netizen, dan itu tuh udah berlangsung dari Oktober tahun 2020. Itu awal mulanya tuh karena sebenarnya tuh rumah aku emang udah ada tangganya gitu kan. Yang aku pernah nanya kan, ini tangganya nggak ada ujungnya itu apa? Iya benar, semua literally pada nanya kayak gitu. Dan aku kayak mikir kan, wah ini tangga daripada dihancurin. Cuma aku tuh sempat kayak ada pikiran mau dihancurin biar lega gitu kan. Tapi ibu aku juga sempat tahan gitu, kayak jangan, coba tahu nanti naik ke atas gitu kan. Nah terus dari situ aku mikir kayak ke atas tuh berapa sih gitu kan. Aku kan nggak tahu kan. So akhirnya aku nanya sama ibu aku, terus kata dia sekian gitu kan. Mohon maaf ya, aku langsung pikir gitu kan, gila gede juga gitu kan. Terus akhirnya awalnya tuh sempet kayak udah nanti aja gitu kan. Nah aku tuh emang gak nabung gitu loh kemarin-kemarin ini, kayak ya udah kerja aja gitu. Dan apa namanya, nikmatin, maksudnya ya udah gitu senikmatinnya aja gitu, nggak ada tujuan nih gue kerja buat apa gitu, nggak ada. Nah begitu apa namanya, si yang rumah ini kepengen dibangun gitu, akhirnya aku ada tujuan gitu, gue nabung berarti buat atas nih, buat rumah yang di atas. Dan ibu aku tuh bilang, nah ini rumah atas nih ceritanya rumah lu ya, dia bilang gitu kata ibu aku. Terus akhirnya ya udah dari Oktober kemarin, sekarang udah selesai sih, tinggal pindahan doang. Dan itu aku nggak mau cerita sama netizen, soalnya aku tuh kayak suka takut gitu loh kan, takut dikira sombong atau apa gitu. Ya Allah, padahal itu pencapaian terbesarmu juga loh. Salah satu banget itu. Aku benar-benar ngerasa banget yang aku tuh nggak mau banget gitu yang namanya nolak kerjaan sama sekali. Jadi biarin deh waktu gue kepepet gitu atau gimana, itu tetap aku ambil kayak gitu. Jadi biar supaya nambahin ini nih buat yang di atas gitu kan. Jadi aku ngerasa banget waktu yang aku, kalau salah ke tahun lalu aku yang ke Bali itu, KB tau gak? Tahu yang kamu sama Bri juga kan? Iya, sama keluarga juga kan? Iya. Nah itu aku mikir sempat kayak ini gue ke Bali nggak mau ya gitu kan. Nah itu sebenarnya salah satu kayak aku pengen nge-reward diri aku karena kemarin tuh udah kerja keras banget. Itu aku ngerasa banget sih bener-bener yang sampai apa sih kayak overwhelmed gitu kerjanya. Dan ya udah deh, nggak apa-apa deh gue seminggu ke Bali gitu sama keluarga gitu kan. Walaupun sambil ada juga beberapa kerjaan yang aku bawa gitu untuk kayak nge-reward gitu guys. Jadi buat kalian yang kayak waktu itu sempat tanya ke Bali ngapain gitu kan, nah itu untuk karena aku nyari video nikahan guys. Ya gosip lagi gue. Gosip gitu deh. Pencapaian aku dan yang paling berkesan itu sih saat ini. Dan aku juga sampai kayak beberapa kali kan, walaupun aku belum naik mulu gitu ke atas, cuman terkadang aku kalau naik suka kayak ya Allah ini serius gue nih gitu kan. Walaupun emang tukang yang ngerjain ya, cuma kan aku sempat mikir paham lah, kayak ini dari hasil kerja keras gue loh ini gitu. Kayak gitu-gitu terus aku ya Allah gitu kan. Makasih ya guys. Oke, aku bagus, terharu, terinspirasi dari Ashla. Tepuk tangan dulu semuanya. Oke, mau nanya, berarti kamu sekarang, kamu bangga nggak sama diri sendiri? Itu pertanyaan yang berat, tapi itu sebenarnya penting juga, karena kadang-kadang mungkin kita tuh kita tuh nggak pernah memuji diri sendiri betapa kita udah bekerja kerasnya gitu loh. Nah, kamu bangga nggak sama diri kamu sendiri, pencapaian kamu yang begitu besarnya dari awal banget? Kalau dibilang bangga gimana ya? Atau perasaan kamu sekarang deh gitu, perasaan kamu sekarang sama diri kamu sendiri tuh gimana gitu, setelah perubahannya, setelah apa yang udah ada sekarang gitu. Aku tuh satu suka ngerasa kayak alhamdulillah gitu, itu pasti. Cuman tapi terkadang aku masih suka kayak nyalahin diri sendiri gitu loh terkadang. Kalau misalnya plan itu nggak berjalan sesuai semestinya gitu, itu aku suka kayak harusnya tuh gue begini gitu, jadi kayak ngedumel sendiri gitu. Nah itu tuh yang bikin aku nggak bisa
fully proud sama diri aku, karena aku masih ada yang kekurangannya tuh itu tuh, yang kayak masih suka ngedumel gitu, kayak harusnya ini tuh begini, kalau gue begini tuh pasti gue begini gitu. Jadi kayak terkadang suka nggak puas gitu loh sama diri sendiri gitu sih. Ya semoga nggak puasnya tuh membuat kamu selalu berkembang ya. Ya itu, amin. Jangan pernah puas. Iya, jadi nggak pernah puas tapi berkembang terus gitu kan. Oke, pertanyaan selanjutnya sebelum kita ngelawak dulu ya. Oke. Ngelawak. Pertanyaan penting nih dari netizen nih. Ya, orang yang paling berjasa di kehidupan kamu selain mungkin mamamu ya, selain itu selain mama kamu siapa? Apakah Brekoli yang udah keluar? Sengaja nih dia ya. Bener ya? Ini siapa? Apakah Bre? Jujur iya sih. Oke, sebentar tunggu situ. Aku mau cerita sedikit tentang fun fact-nya. Jadi pertama kali aku ketemu sama Ashila di Bali, itu pertama kali bukan di Bali justru malah Malaysia. Di Bali yang kamu sama Bre, sama Brekoli Baru jadian di Bali kan? Baru itu ke Bali yang kedua. Di Bali yang kedua kan? Yang sebelumnya? Nix. Iya. Yang Nix kan? Itu pas kamu belum jadian kan? Udah jadian ya? Udah. Kalau yang sebelumnya? Sebelumnya itu aku justru baru putus Terus kamu mau pura-pura break? Belum ya sih? Belum, nggak apa-apa. Jadi berarti pas di Kuala Lumpur ya? Pas di Kuala Lumpur aku masih sama yang Terus udah gitu yang pas yang Maybelline Bali yang pertama kali. Kok gue lupa ya? Iya, Superstay yang kita Maybelline Bali, iya. Nah itu kan, yang itu baru putus. Nah jadi pas di Bali yang itu tuh aku bareng-bareng sama Ashila, itu tuh Ashila pernah cerita katanya si Brekoli tuh dan apa namanya bukan pacaran tapi pura-pura jadi pacar biar mantannya tuh marah. Gue inget banget. Terus sekarang kayak dimakan bos merah amat tuh waktu pacaran sampai sekarang. Inget banget gue sama Kajek juga inget banget. Iya. Allah, paling bilang tuh pacaran gitu. Iya, bener kan? Tapi itu yang pas apa ya? Yang pas yang di Bali yang Nix itu udah jadian kalau itu. Oke. Ya pokoknya katanya berarti yang pas Maybelline tuh kalau nggak salah berarti. Kalau nggak salah yang sebelumnya kita kan suka ketemu event-event. Oh pas itu kali ya? Itu. Nah pokoknya itu dia punya banget tuh Kajek kayak halah, paling juga tuh pacaran. Iya bener ya Pak. Beneran. Fajar juga begitu. Serius? Iya. Ya ampun. Oke. Terus bener orang yang membantumu yang berpengaruh di hidupmu selain mamamu adalah Brek. Oh coba ceritain dong. Betul. Awal kenal dari Brek sama Brekoli itu panggilannya gimana sih? Brek. Kalau orang sih manggilnya Brek sih. Koli. Brek. Koli. Brek aja sih. Oh Brek ya. Berapa lama kamu kenal? Salah. Pertama kali kamu kenal dan sekarang udah berapa lama sih pacarnya? 1 tahunan lebih, mau 2 sih. Iya ya? Iya. Lama juga ya? Udah cepet banget ya? Iya makanya. Terus. Jadi pertama kenal ya? Pertama kenal tuh aku tahun 2016. Nah itu dia masih gabung sama komunitasnya dia yang lama. Nah jadi tuh aku bener-bener awalnya tuh nggak pengen ketemu dia gitu loh. Pengen ketemu si temennya ini nih yang leader dari si komunitas ini. Baik. Aku pengen kayak collab gitu loh karena YouTuber kan waktu itu. Terus udah gitu akhirnya pas aku collab ada dia. Tapi sebenarnya aku sebelumnya udah tahu dia, udah tahu si Brek ini dari videonya. Sebutin nggak apa-apa. Sebut videonya Autap. Oh asik. Nah dia tuh temenan kan. Nah aku pernah lihat si Brek ini, cuman aku nggak yang terlalu fokus banget karena waktu itu aku taunya nih yang 2 orang yang mau aku datengin mau collab ini. Nah akhirnya pas aku datang ke komunitasnya terus aku collab, ada nih si Brek. Nah pada saat itu tuh aku kayak kayak pengen so SKSD gitu loh, kayak gue follow-followin aja deh nih si yang 2 orang yang aku ajakin collab sama temen-temennya, yaitu salah satunya si Brek. Aku follow. Nah itu yang nge-follow back aku tuh ada temennya satu nih, sahabat si Brek juga, si Olet namanya. Itu dia nge-follow back aku, nah si Brek tuh enggak. Terus udah gitu aku mikir kayak sombong banget nih orang gitu kan, cuman tapi gak apa-apa sih gitu kan. Aku mikir mungkin dia hawa-hawa star gitu kan. Terus udah gitu akhirnya pas aku ketemu baru aku bilang lu sombong banget lu follow back gue kayak gak tau tuh kenapa aku kayak SKSD gitu nih jombet terus sih. Terus yaudah akhirnya dari situ di follow back, dan itu tuh biasa aja kan kayak temenan biasa dan gak yang intens juga gitu, biasa. Dan waktu dulu tuh akhirnya pas tahun 2017
kalau nggak salah dia tuh mulai channel YouTube sama temennya nih si Olep ini. Berdua nih dia bikin. Nah dari situ dia mulai tuh kayak ngajakin aku collab. Nah dia main lah ke rumah aku gitu kan. Nah itu aku juga maksudnya masih sama yang lama tuh posisinya. Dan dia juga punya pacar waktu itu kan. Terus aku kayak ya udah biasa aja gitu collab, ya udah teman collab dan gak ada rasa sedikit cuil tuh gak ada sama sekali. Bener-bener ya udah lah teman gue kita collab ya udah gitu kan. Terus sempat yang kayak kita sering collab gitu, kalau nggak salah seminggu sekali, 2 minggu sekali, itu lumayan sering kan? Rutin juga Anda? Rutin kan, terus udah gitu karena waktu itu kita bikin konten horor dulu sempat. Nah terus udah gitu sempat berhenti bikin konten karena aku kayak agak-agak sebel gitu waktu itu sama dia nih. Kayak males buat gue bikin konten sama dia, jadi kalau dia ngajak aku rada-rada kayak males. Nah dulu tuh si Brek juga pernah di posisi dia tuh sampai nge-mute aku posisi masih temenan. Gara-gara aku tuh diajakin collab mulu sama dia sama yang komunitasnya, cuman aku nggak bisa. Nggak bisa bukan karena aku sengaja ngejauh mentang-mentang apa gitu, enggak, karena emang dia malam kan selalu ngajakinnya dan aku nggak boleh sama ibu aku kalau malam. Nah ya udah akhirnya dari situ dia kayak males gitu kan, dia nge-mute. Nah habis itu pas dia bikin YouTube channel sama temennya ngajakin aku lagi. Lalu nge-mute gue, maaf. Terus udah gitu akhirnya pas tahun 2000 berapa ya? 2019 sih kalau nggak salah ya, 19. Oh iya 19 itu aku putus sama terus pas aku putus aku juga nggak ada kayak pikiran gue pengen punya pacar buru-buru gitu, nggak ada juga. Dan kayak hati tuh tiba-tiba kayak jadi mati rasa gitu loh Kak, kayak gue lagi bangga nih sama diri gue sendiri, gue queen dan gitu-gitu loh. Karena aku sempat ada di fase itu. Terus udah gitu kayak pokoknya ngebangga-banggain diri sendiri deh gitu kan, kayak ih gue sih queen gitu-gitu lah pokoknya. Terus akhirnya si Brand ini tuh waktu itu juga sempat ngajakin collab nih pas yang H+1 aku putus. Dia ngajakin collab sama si Olep juga. Dia bilang, "Sil, gue mau ngajakin collab lagi nih, gue belum malu ya." Dia bilang gitu. Oh ya udah. Nah itu aku diem dulu tuh, kayak aku ngadu ke ibu aku. Soalnya kan aku sebel sama dia kan sebelumnya. Yang aku bilang itu kan. Setelah yang di mute aku ada kayak sebel gitu sama dia. Oke. Ini aku yang sebel terus kayak gitu. Akhirnya aku mikir kayak ya udah deh daripada gue sepi nih gitu kan. Maksudnya sepi tuh dalam arti kata nggak ada temen gitu buat main. Kan walaupun abis putus, walaupun putusnya apa namanya nggak yang sedih gitu gue, tapi kan tetap kayak bener banget. Terus akhirnya yaudah deh lo main deh. Yaudah akhirnya pas kita collab, nah itu ibu aku ngomong si Asila kan baru putus gitu, biasa gosipa deh tuh. Nah itu terus oh iya tante gitu lah si dua laki-laki ini kayak pada kepo-kepo gitu kan. Terus ya udah akhirnya diceritain. Waktu itu aku sempet kayak agak kelihatan stresnya. Zaman-zaman yang pacaran dulu tuh sebenarnya si Brad udah notice gitu kan. Karena kan aku dulu waktu itu kan sempet kayak yang sering main gitu tuh, yang sering collab. Nah itu kelihatan lah gitu auranya. Nah itu pas di posisi aku minta rokok gitu sama dia. Salah satunya aku mikir kayak daripada gue gabut gitu kan, mereka pada di depan, gue di sini sendiri ya udah deh. Gue ikutan aja, gue minta deh itu ya udah, itu terakhir, udah enggak, sekarang udah enggak lagi. Nah udah itu guys. Terus udah gitu akhirnya pas aku minta rokok, nah itu si Brad kayak mikir si Asila kasihan banget ya gitu, ngomong sama temennya. Udah sih gitu, terus akhirnya ini deh apa namanya tadi gimana sih, gue cerita apa jadi ngalor ngidul. Enggak, pokoknya ini kan aku nanya orang yang sangat berpengaruh di hidupmu. Selain kamu kan break kan. Ya terus sedalam apa dia sudah membantu hidupmu selain sebagai pacarmu juga kan. Udah 1,5 tahun, 2 tahun kan gitu. Ya dia ngebantunya banyak sih, kayak dari perkontenan gitu kan. Dia masih yang ngedit ya? Dia masih yang kayak ngebantuin aku ngedit gitu masih. Terus ngasih aku ide, itu juga sih yang paling penting. Terus sama apa ya, kan aku nggak bisa nyetir ya, jadi dianterin sama dia. Jadi supir pribadi sekali. Maaf ya Brek. Itu jadi dianterin sama dia kan. Dan aku tuh paling sering emang bertukar pikiran. Aku ingat banget kamu tuh nggak boleh keluar, nggak boleh apa ya?
Enggak, kamu pernah cerita sama aku ya kamu nggak boleh keluar sendiri. Iya. Ya kan, bener kan? Nggak boleh sama sekali. Pokoknya antara kamu harus sama ibumu dulu atau antara kamu sama kakakmu gitu kan? Iya, emang. Nah sekarang udah ada break kan, jadi bisa boleh. Nah, dibolehin gitu. sekarang dibolehin. Gitu, lucu Nah, banget sih. Terus, ini mungkin kalau misalnya sekarang aku belum mau break gitu ya, ini aku mungkin kesini sekarang sama abang aku. Oh, sama Kak Fajar ya? Kak Fajar, iya bener. Kan dulu sempet sama Kak Fajar kan? Iya benar kenal juga. Nah itu gitu, aku bener-bener nggak boleh deh kemana-mana sendiri. Karena kamu cewek satu-satunya kan, bertiga, ya kan bener, 2 cowok, cowok. Kakaknya Ashila sakar-sakar, hati-hati loh. Break, hati-hati loh. Oke, dah. Sekarang kita mau napas dulu, kamu minum dulu boleh loh. Aku mau siap-siap pertanyaan yang chill, yang enteng-enteng aja gitu. Oke, dah, yuk. Oke, sekarang santai-santai aja ya. Kita pertanyaan cepat, jawab cepat gitu, oke? Pertanyaan pertama dulu, siap? Siap. Pacar pertama kali apa? Kelas 6 SD. Wes, aku kelas 4 SD. Kan? Saya belajar dari kalian. Kayak udah kenal. Terus putusnya kenapa? Karena masih kecil gak sih? Oh karena aku pendiam. Serius? Jadi pacaran tapi diem-dieman gitu, terus dia kayak nggak suka gitu kan, diem. Hubungan apa ini gitu kan? Jadi berarti chat-chat doang. Kalau akhirnya putus? Putusnya lewat chat lagi? Gak ketemu? Chat. Oke, pertanyaan kedua. Momen memalukan apa yang kamu simpan selama ini yang orang lain gak tahu? Ini, jadi aku pernah jatuh gitu loh. Oke. Di pas zaman SMP tuh, jadi kita jalan rame-rame nih, aku paling sebelah sini. Nah itu tuh aku tuh jalannya tuh kita lagi gini-gini loh, kayak ya, sambil nyanyi-nyanyi. Sahabatan gitu kan? Iya. Terus aku paling ujung, aku tuh lagi aku nggak ikutan nyanyi, kayak aku jalan aja biasa, cuman digandeng gini kan. Nah nggak tahu kenapa gue letoy atau gimana, jatuhnya tuh kayak gubrak. Nah aku lagi pegang teh poci, aku ingat banget kak. Pegang teh poci enak banget tuh teh poci. Terus udah gitu jatuh pecah teh pocinya, kaki aku baret-baret, terus karena bawahnya tuh kerikil gitu kan. Terus bayangkan, udah gitu rokku pendek banget kan SMP. Terus ya udah akhirnya nangis deh. Udah. Kamu dikit-dikit nangis. Itu memalukan yang belum gak ada yang tahu. Tetap belum SMP doang, kayaknya 2008 nih. Itu memalukan tapi kocak sih kalau diceritain ulang. Oke, next. Kebiasaan buruk apa yang suka kamu lakuin? Contohnya gigitin kuku, mencetin jerawat, ngupil, taruh di bawah meja. Kalau masalah sih ngupil ya. Kemeja. Iya, Apa kebiasaan buruk? Bener ngupil. Ngupil dan peperin ke bibi. Betul kan? Sungguh nikmat ya mengorek-ngorek harta karun ya. Betul sekali. Oke, nomor 4. Nyanyi satu bait lagu Justin Bieber tuh. Bener ada. Satu lagi berarti apa? Tadi terus Sedikit aja. apa ya? Oh ini nih, aku tahu. Cause you feel like the way you look that much. Oh baby, you should go and yourself. Gue suka nih gini nih, mantap. Hanya di channel aku. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Oke. Ini cepet ya. 3 kata buat haters kalau ngomong sana. Lo jangan so tau digabung dah. Ah boleh. Oke, ini bagus banget bridgingnya untuk ke sesi selanjutnya. Oke. Kita ngomongin tentang ya begitu lah ya. Sambil itu kan aku udah sempet bikin di IG story kan. Ada nggak nih yang mau nanya sama Ashila? Dan ternyata lumayan banyak yang nanya nih. Udah siap dengan pertanyaan followers Katia Bia? Siap. Oke, sebentar ya. Oke. Dia Lova tuh baik-baik, aku tahu. Oh, tapi nggak sih ada yang lain juga yang parah. Ini aku tanpa nama ya. Oke. Ini sebenarnya kurang lebih pertanyaannya tuh mirip-mirip, tapi pertanyaannya tuh adalah seperti ini. Boleh tahu nggak kenapa sih jilbabnya Ashila kayak gitu? Kepo banget, pengen tahu alasannya. Ini banyak banget, tapi kurang lebih pertanyaannya kurang lebih sama. Gitu. Boleh tahu? Karena dulu kamu tuh pertama kali pakai jilbab tuh pas udah jadi konten kreator kan? Tahun berapa ya? Pas tahun 2000, pokoknya aku ulang tahun 2019. Oh, oke. Memutuskan untuk pakai jilbab. Nah itu dulu jilbabnya juga yang biasa gini kan? Iya, oh, yang model Paris kayak iya, gitu. Sama waktu itu aku sempat akhirnya ganti yang model pasmina. Oh iya, benar. Terus akhirnya merubah diri Ketika aku udah lose weight. Oh iya? Aku Sebelumnya berubah. belum ya?
sebelumnya tuh udah yang kayak agak-agak beli gitu ya. terkadang doang turban, tapi pashmina dulu juga pakai cuman agak-agak terkadang mundur gitu kan. Nah itu aku memutuskan untuk bener-bener turbanan kayak gini itu karena sebenarnya ini ada sangkut pautnya juga sih sama diri aku yang dulu gitu. Jadi pas aku ngerasa udah yang loose light ini aku ngerasa udah diri aku yang baru gitu kan, dan aku ngerasa udah apa ya, aku pokoknya nggak mau lah gitu kebayang-bayang sama diri aku yang dulu, karena aku pasti selalu kebayang kata-kataan orang. Nah itu ini mohon maaf ya guys kalau misalnya alasannya mungkin nggak bisa diterima sama kalian, cuman ini kalau karena minded ya di sini tolong banget loh. Soalnya ini ya emang gue yang ngerasain gitu, buat yang nggak ngerasain mungkin pasti mikirnya kayak apaan sih gitu. Nah ini tuh aku terkadang suka nyoba gaya kerudung aku yang dulu yang pakai pashmina kayak gini, cuman bener-bener yang aku yang dulu gitu kan. Nah itu pas aku ngaca, aku kayak ngeliat diri aku yang dulu kan. Aku langsung kayak enggak gitu loh. Nggak tahu kenapa kayak ngeliat diri aku takutnya di apa ya, masa lalu gitu maksudnya. Iya, bener-bener aku ngerasa kayak ih kok kayak gue yang dulu yang dikatain orang, pokoknya kayak persis banget deh. Aku masih terkadang nyoba gitu loh, bukan yang kayak gak mau gitu pakai kerudung yang kayak dulu gitu. Tuh simply karena itu aja sih, aku kayak kebayang-bayang yang dulu dan kayak gak mau gue ngelihat diri gue yang dulu udah kayak nggak mau gitu. Jadi makanya aku bener-bener kayak ya udah yang kayak gini dan udah ini new me. Begitu ya guys ceritanya. Oke, ini lanjutin lagi nih. Kak Sheila, gimana caranya tetap bahagia meski banyak yang julid, yang bully, yang ngata-ngatain gitu kan? Ini sebenarnya ada lumayan jahat, tapi pokoknya dia juga kayak konsep kerudungnya apa sih gitu. Kayak nggak mau gini, please tanyain konsep kerudungnya apa yang bener dong gitu. Ini kayaknya siapa ini yang gua pernah kenal nih dia orang nih? Kayak salah satu ini orang yang mumpung nih gitu kan. Jadi tumpahin aja nih ke Kabia. Jadi berarti nggak apa-apa kan kalau mau nanya kayak gitu? Nggak apa-apa. Konsepnya tadi ya? Iya. Konsepnya sih sebenarnya kalau ditanya konsep bukan yang nggak ada ya, lebih kayak ke ya udah aku nyamannya kayak gini gitu loh. Konsepnya Ashila. Konsepnya Ashila ya benar sih betul. Konsepnya mungkin lebih kayak ke ya udah ini gue yang baru, gue mau buka lembaran baru karena aku nggak mau banget gitu loh kayak terhantui yang dulu-dulu. Soalnya bener-bener kayak lo bayangin tahunan lo dikata-katain, terus lo tahunan ngeliat diri lo depan kaca, terus kayak gue nggak suka, gue tuh nggak suka kayak gini, gue tuh pengen berubah, cuman waktu itu belum ini kan, belum mau gitu kan. Terus ya udah aku nggak mau gitu loh. Terus sekarang gimana cara menghadapinya dan tetap jadi bahagia meskipun banyak yang julid, ada yang ngata-ngatain, yang ngebully gitu? Kalau untuk segi bahagia ya kan karena kalian ngeliatnya di sosmed doang kan nggak mungkin. Gue ngasih tahu sedih-sedihnya gitu, terus ngasih tahu kayak misalnya abis baca komen, terus kayak siapa tahu reaksi aku kayak apaan sih nih orang gitu kan, bisa jadi kayak gitu. Nah itu kan aku nggak nunjukin gitu kan, tetap ada rasa kayak ini orang apaan sih, apalagi terkadang aku suka ngebaca komentar tersebut gitu, jadi bener-bener aku ucap itu malah makin bikin ini kan makin panas kan. Nah, itu aku suka dibilangin juga sama Bibi, jangan suka dibaca, maksudnya jangan dilontarin lagi, ya udah baca dalam hati aja gitu loh, karena kita nggak tahu sebenarnya nada dia kayak gimana kan. Nah itu sebenarnya sih ya aku menutupi aja sih dari kalian, karena jujur sebenarnya aku tipe orangnya ya baperan gitu. Terus kamu tuh tipe yang kalau nggak salah istilahnya banyak yang orang yang ngecap kamu tuh yang paling gampang ngebloknya nggak sih? Bener banget emang. Karena kalau menurut kamu ngeblok tuh gimana menurut kamu? Kalau ada gimana gitu menurut kamu terhadap orang kamu ngeblok orang yang gimana sampai akhirnya dia ngeblok? Kamu ngeblok? Ngomong apa sih? Jadi aku tuh pasti selalu ngeblok orang yang udah konotasinya tuh negatif. Satu dia ngatain, dua dia so tau, terus dia kayak asal ngejudge gitu. Kayak waktu itu aku pernah di komen, ya kan nih orang tuh yang itu tuh jelek gini, makanya dia gini-gini. Lah lo emang tahu gue yang aslinya? Udah aku blokir aja biar supaya dia nggak usah lihat aku, biar dia nggak usah bertambah lagi komentarin gue gitu kan. Dan lagi aku maksudnya nggak mau gitu lo dikomenin lagi sama dia. Jadi udah mendingan lo nggak usah lihat-lihat gue gitu. Jadi mungkin ada beberapa orang kayak ya udah kalau udah hate comment delete aja, nggak usah diblok. Nah itu kan tuh orang tapi masih punya kesempatan buat komen lagi. Nah itu aku nggak apa sih kalau misalnya aku dicap tukang ngeblok, karena
kadar hati seseorang kan mungkin gue nggak sekuat lo yang mungkin kalau lo dikata-katain ya udah biarin aja gue nggak happy gitu mungkin. Nah kalau gue tuh nggak bisa karena gue menyadari diri gue yang istilahnya nggak bisa lah gue nerima yang kayak gitu-gitu karena in real life aku ngerasain gitu loh dikata-katain. Nah ini di sosmed gue dikata-katain juga dengan menjadi diriku sebenarnya ya benar. Jadi ya udah gue blok aja. Jadi kalau misalnya dibilang ini mentalnya gak kuat, ya udah emang. Terus kenapa? bener. Orang tuh segampang itu yang ngejudge ya. Padahal dia aja kagak tahu kehidupan kita kayak paling tahu paling berapa sih 10%? 10. Iya nggak sih dari sosial media yang mereka lihat gitu nggak sih? Dari yang kayak Kabia suka nge-share masak-masak, kan nggak tahu dibalik masak. Bener banget. Enak banget. Iya parah banget. Maksudnya kayak ini aku juga cerita dikit aja ya. Maksudnya banyak juga orang dan mungkin kita tuh sebenarnya kayak mirip kan kayak dilihat di sosial media tuh kayak kita bahagia terus kayak gitu kan padahal nggak tahu sih kenyataan di dalamnya nggak sih. Iya betul nggak tahu aja gitu kalau malam kita mikirnya kayak gimana gitu. Nah betul. Apalagi yang kemarin kucing aku sakit. Iya. Itu aku bener-bener itu aku nangis parah yang sampai mata bengkak karena aku kayak aduh gila gue sedih banget tapi kan aku nggak share kan. Nah itu kayak gitu. Iya, orang nggak tahu, orang kan nggak tahu ya. Terus dari kita kan juga nggak usah kan ngepost ngasih tahu gitu kan juga nggak perlu tuh nggak sih? Betul. Cuman enak banget gitu orang-orang bisa ngejudge gitu, ngomentarin dengan gampang gitu ya. Udah gitu pakai fake account. Iya. Mantap ya. Itu kayak mohon maaf lu, rajin banget ya. Makanya itu dia niat banget ya. Niat banget mau ngejulit tuh. Ya Allah. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Ini sudah mulai serius ke pertanyaan yang apa tanggapan kakak Ashila tentang yang coba lu tanya guru lo sopan gak nanya gitu sama orang yang gak dikenal? Coba lo tanya sama guru lo sopan gak ya pertanyaan seperti ini? Apalagi sama orang yang lo gak kenal tuh gue kasih. Aku tuh gak ngerti emang ada apa sih gitu coba cerita maksudnya boleh dulu ceritain sedikit kronologinya tuh gimana tuh sampai itu sempat viral banget di TikTok kan gitu. Jadi waktu itu tuh sebenarnya tuh video udah dari Oktober 2020 sebetulnya tuh video ke post di TikTok. Nah itu awalnya karena orang banyak banget yang nanyain agama. Nah itu aku ngerasa karena emang tampilan aku gitu kan orang jadi ambigu lah gitu istilahnya mikir kayak ini orang sebenarnya apa sih gitu. Cuman di balik itu aku mikir lagi kayak lu ngapain banget pengen tahu gitu kan. Toh sebenarnya kalau soal tanya lu juga tahu gitu sebenarnya. Ini mereka cuma pengen konfirmasi aja sih kalau menurut aku. Nah itu aku sering banget dapat pertanyaan kayak gitu, bener-bener sesering itu tiap hari tiap bikin konten kan enak ya. Terus akhirnya aku ngomong aja kayak gitu kan, coba lo tanya sama guru lo. Nah aku emang di TikTok merasa orang-orangnya tuh nggak tahu kalau aku tuh emang maksudnya bacot gitu loh tipenya. Mereka tuh mungkin ngiranya aku ngegas, marah gitu. Padahal baru kenal juga kan. Bener, nah itu karena mereka baru kenal gitu kan, baru ngeliat nih manusia nih ada gitu kan. Kalau warga IG sih mereka paham gitu karena mereka kan tahu kan. Nah ya udah akhirnya banyak yang salah paham, ditambah lagi videonya di stitch. Ya mohon maaf, lo tahu kan diri lo siapa yang stitch video gue? Lancip bibir gue langsung. Terus udah gitu. Itu video banyak banget kayak nonton belasan juta. Wow. Makanya gue abis kan gue langsung kayak lo ketemu sama gue bener asli. Terus yang stage ya. Terus udah gitu pokoknya tuh video jadi naik banget dan tuh orang yang nge-stagein tuh kayak bangga banget nih gue gitu kan. Kelihatan ya, mau pikir gak kelihatan. Terus udah gitu jujur nih sampai ngeliat gue kayak terus udah gitu akhirnya pokoknya aku dapet banyak banget hate comment, orang ngira aku malu, orang ngira gue murtad, terus ada orang ngira gue apa ya kayak pokoknya ya orang ini deh apa namanya yang so tau lah gitu. Nah itu jujur ngeganggu banget pasti, ngeganggu pikiran parah. Jadi makanya waktu itu Instagram, soalnya kan aku nulis Instagram aku di TikTok kan waktu itu. Nah itu sempet aku hapus biar supaya orang-orang udah di TikTok aja kalau misalnya lo emang mau ngatain. Tapi komentar aku matiin tuh yang di TikTok sengaja karena gue nauin diri gue gak kuat emang. Lo bilang gue gak kuat, ya gue gak kuat. Coba lo ada di posisi gue yakin lo gak tau deh hilang kali lo. Terus udah gitu
Akhirnya pas komen TikTok aku matiin, nah masuk ke DM. Itu DM per detik, kalau di refresh si message request selalu ada terus. Selalu ada, sampai ada yang ngomong, ini mohon maaf gue kasar ya, sampai ada yang email juga. Mereka bilang, babi kapan lo mati? Kalau lo mati gue pesta. Email kerjaan, mohon maaf. Niat banget loh. Niat banget, parah. Itu sampai mohon maaf nih apaan sih kok sampai kayak gini gara-gara lu kemakan omongan yang nge-stitchin video aku. Soalnya dia hot banget emang ngomonginnya. Lo kenapa emang? Gue sih bangga gitu. Jadi kesannya kayak ngejelekin aku kalau aku tuh nggak bangga gitu loh. Kalau aku tuh kayak malu gitu. Padahal bukan itu konsepnya. Kayak ya udah gue mau ngejaga privacy gue gitu. Kenapa sih? Bener-bener. Terus kalau misalnya lo udah tahu, pasti ada lagi gitu kan keuntungannya, kayak mereka pasti bakalan pertanyaan selanjutnya. Bener banget, jadi makanya aku kayak ngehindarin itu. Terus mungkin ada orang yang bilang, ya kan lo di sosmed harus terima dong di konsekuensi segala macem. Ya kalau nggak mau lo nggak usah terkenal gitu, ibaratnya kan. Ya lo gampang ngomong kayak gitu, lo nggak di posisi gue, lo nggak tahu rasanya gitu kan, di hate seantero TikTok gitu kan pada saat itu. Dan itu aku bener-bener sampai akhirnya aku psikolog beneran. Gue maksudnya ini gue ngasih tau bukan karena pengen memamerkan kelemahan, enggak, karena emang apa ya udah di fase yang nggak kuat gitu kan. Terus akhirnya ya udah tuh yang DM aku itu yang ngeblok-blokin Bibi waktu itu. Jadi di loginin di handphonenya Bibi, terus udah akhirnya di Bibi yang buka si message-nya, DM-nya. Nah aku jadi bener-bener cuma fokus nge-upload konten doang gitu-gitu sih. Itu berapa lama tuh kamu kayak heal yourself? Itu nge-boomnya tuh kalau nggak salah Novemberan deh kalau nggak salah ya. Oh berarti Oktober November heboh, November Desemberan lah heboh. Terus akhirnya aku nyalahin kolom komentar tuh 2021 di Januari iya. Tuh aku mulai nyalahin di TikTok. Nah begitu gue nyalahin, masuk lagi ke FYP tuh video yang aku nyalahin. Itu cepet banget lah, kayak hitungan detik komentarnya itu 1.000. Wadaw. Isinya ngatain semua. Akhirnya dibuka nih orang komennya, udah kuat loh gitu-gitu. Kayak lu ngapain, emang apa sih? Emang gue udah mau buka, terus kenapa? Terus kan kayak lu kenapa? Kayak dia yang sentimen gitu loh. Oke. Terus sumpah deh kayak macem-macem deh orang. Terus aku mikir terkadang pas yang di momen itu aku mikir orang jahat banget ya khusus sampai kayak gitu. Ternyata ada gitu orang yang jahat banget sampai kayak gitu. Gitu sih. Cuman tapi ya yang buat nge-stitch. Kamu udah tahu kan sih dia orangnya siapa? Udah gak tau banget. Ceritain dong, kamu udah sempat pengen dibawa ke hukum kan sebenarnya? Waktu itu sebenarnya sempat udah kayak aku cari tahu lah gitu kan nih orang gitu. Sebenarnya ada 2 orang sih waktu itu yang yang nge-stitch dan viewsnya banyak. Cuman aku lebih fokus ke yang paling banyak satu orang ini. Dan sempet aku udah nanya ke temen aku yang emang ngerti soal hukum gitu-gitu. Aku sempet nanya, terus dia juga udah sempet ngejelasin ini udah kena pasal gini-gini Sil gitu. Cuman pas begitu mau diproses membutuhkan biaya, mohon maaf, dan mendingan duitnya gue pakai buat yang lain gitu kan. Dan aku juga waktu itu masih kayak agak bimbang gitu loh, karena aku mikir rasa kesel aku yang sampai gara-gara ini orang waktu itu aku bener-bener sampai kayak ngomong langit dan bumi gue gak terima, aku main kayak gitu-gitu. Karena aku kesel banget sama nih orang kan gara-gara dia gitu ibaratnya. Nah, udah capek gue. Terlihat emosinya. Terus udah gitu akhirnya aku minta minta validasi gitulah sama si psikolog aku, mendingan gimana ya? Ini aku udah sempet nanya sih untuk dilanjut apa enggak gitu. Terus si psikolog aku bilang udah nggak usah, nggak apa-apa, mendingan buat yang lain aja yang bikin kamu happy gitu kan. Terus udah gitu sama orang-orang sekitar aku juga kayak ngasih tahu udah nggak usah lah, biarin aja, udah ikhlasin aja gitu. Udah deh, akhirnya aku mencoba untuk mengikhlaskan dan sekarang ya udah biasa aja. Cuman tetap mohon maaf ya, gue Scorpio nih, salah loh ini sama gue berini bikin masalah sama lo ya. Tertanam terus gue nggak tahu nih berapa puluh tahun ke depan, ingat gue. Oke, ini salah satu pertanyaan terakhir nih. Apa pesan kamu untuk netizen atau followers kamu? Silahkan. Untuk
masih banyak yang baik-baik juga kan ke kamu kan? Banyak. Berarti apa tuh? Ini buat yang baik-baik dulu. ya, boleh. Mereka tuh yang baik-baik juga terkadang kayak suka nanya gitu kan, gimana sih kak, saran biar kalau misalnya saran untuk tetap kuat gitu kalau misalnya dibully apa segala macem. Sebenarnya sih kita emang harus mencoba untuk bodo amat sih, walaupun susah banget. Itu satu. Terus udah gitu kalau misalnya emang kita nggak bisa beneran bodo amat, ya udah pura-pura bodo amat aja gitu. Sampai akhirnya kadang-kadang pura-pura tuh juga penting juga sih ya. Iya. Kayak agak ngebatasin dikit gitu. Ngebatasin bener. Jadi orang ngiranya ya beneran nih orang. Nah itu sebenarnya yang aku lakuin gitu kan. Aku kelihatannya kayak bodo amat, padahal di belakang mikirin. Terus udah gitu sama pokoknya apa yang lagi dijalanin sama kalian sekarang itu tetap dikonsistenin, karena kalau kita bekerja keras semaksimal mungkin pasti banget ada hasilnya. Amin. Terus apalagi ya, sama kalau misalnya dijulitin orang ya itu udah deh bodo amat, tetap fokus sama tujuan aja. Karena kalau misalnya kita ingat sama tujuan kita pasti bakalan kayak bodo amat lah gitu sama yang ibaratnya di pinggir-pinggir ini nih gitu. Terus sama apa ya, selalu berbuat baik deh, itu deh. Amin. Nah kalau buat yang jahat sama kamu, kalau satu netizen yang jahat sama kamu coba. Buat yang jahat ya pastinya jangan sok tahu sama kehidupan gue lah atau apa-apa gitu kan. Lu cuma lihat ya itulah sedikit banget lah sosmed tuh. Bahkan ada kan orang yang literally cuma nge-share konten, gak pernah nge-share kehidupan pribadinya. Benar. Ada kan benar, ada gitu. banyak banget. Nah itu lo nggak tahu gitu, lo nggak bisa ngejudge based on konten yang dia share juga gitu. Dan kalau misalnya emang punya omongan negatif gitu kayak ini orang apa banget sih, ya udah simpen aja ke diri lo, atau lo julitin ke temen lo di dunia nyata gitu. Terserah deh, tapi jangan dibawa-bawa ke sosmed yang si orang tersebut, karena kita nggak tahu apa yang lagi dia hadapin gitu loh in real life lo. Kayak kita nggak tahu beban apa yang sebenarnya lagi dia pikul. Selain yang kemarin aku dikata-katain gitu kan, itu beban juga sih. Tapi dibalik itu siapa tahu ada beban lagi. Betul. Yang nggak pernah di-share kan. Benar. Jadi aduh, gue juga yakin sih maksudnya orang-orang jahat ini tuh mereka juga sebenarnya punya beban di hidupnya gitu kan. Iya, dia pengen merilis kan. Merilis dengan cara gitu. Tapi caranya begitu, betul. Jadi aduh, maaf guys, udah jangan-jangan deh, yang gue liatnya. Oke, pertanyaan terakhir sebagai penutupan di PSBB episode ketiga kali ini. Sekarang kedepannya bakal ada project baru apa nih, Ashila? Apakah akan segera menikah sama Break? Ini ada tulisannya di sini, bukan saya. Ini ada tulisannya nih. Nggak apa-apa, ada orangnya di sini. Project baru apa lagi yang mau bikin apa? Project kan aku sebenarnya sama Bibi tuh ada podcast kan ya. Aku tuh sempat ke stop karena emang belum nemu tempat yang fix gitulah. Selamat datang di Saila. Boleh banget loh, lanjut terus. Terus nah itu satu, jadi kita mau nerusin si podcast. Terus sama apa ya? Sebenarnya aku pengen memperbaharui tampilan konten juga sih, kayak aku pengen beli kamera baru, cuman belum. Sebenarnya dari waktu itu kan aku sempet tanya ke dia. Kan di HHB. Sebelum dari yang zaman yang Bali itu, yang aku suka nanya. Ya pas aku baru ganti udah banget. Aku baru ganti kameranya itu ya beberapa tahun yang lalu itu aku udah nanya itu. Dan itu aku belum sampai sekarang. Jadi makanya bener-bener kayaknya aku mau gitu, maksudnya nampilin yang lebih fresh gitu kan. Mau memperbanyak YouTube lagi nggak? Oh iya bener, sama pengen memperbanyak YouTube. Tapi ini pertanyaan lagi terakhir Bang, kayak apakah akan segera menikah dengan Break? Oke. Kamu 25, kamu berapa? Sama juga terus. Kamu masih pada muda ya, gimana ya? Gitu. Udah mulai mikirin apa belum? Udah mulai pada serius belum mikirnya? Serius. Bantuin apa? Sok batuk, sok. Jadi Kamu serius kan sama Break? Gue bertanya gitu gue. Takut. Jadi kalau untuk soal menikah, jujur aku masih kayak ada yang harus dipenuhi dulu lah gitu istilahnya. Prioritas ya? Ya benar, sebelum menikah. Cuma tapi kalau pikiran untuk menikahnya gitu, maksudnya ada gitu. Tapi kayak sebelum menuju menikah kan ada fondasinya nih, foundation. Makeup. Iya. Ada fondasinya dulu nih. Nah itu pengen aku kayak
kokohin kuatin dulu ya. Itu sih. Mantap. Udah ada break? Apa lu bilang? Oke, nah tuh, ini pertanyaan dari aku pribadi nih. Kalau dari IG, TikTok, Twitter sama YouTube yang menurut kamu bakal gede banget di tahun ini dan tahun depan yang harus aku tingkatkan tuh apa? Ini gue minta saran dari ahlinya. Oh buat Kabia. Iya buat aku. Atau ya buat keseluruhan sih menurut kamu yang bakal akan bertahan dan bakal lebih baik lagi tuh apa? Kalau menurut aku sih emang nggak bisa dipungkiri TikTok sih. Karena udah mau sejuta loh, berapa juta sekarang? Belum sih. Tapi udah 900-an kan? Iya. Makasih ya guys. Kalau jahat waktu itu. Tapi jadi naik kan? Turun sih waktu itu sempat. Oh sempat turun ya? Oke. Terus menurut kamu gimana? Jadi TikTok nggak bisa dipungkiri? Nggak bisa dipungkiri TikTok karena semua orang walaupun dia mungkin nggak upload konten tapi pasti dia penikmat lah gitu kan. Iya. Terus sama apa ya? Kalau misalnya kita upload video di konten tuh besar kemungkinannya gitu loh untuk gimana sih ngomong? Kalau misalnya kita upload video di TikTok. Itu besar kemungkinannya masuk ke FYP gitu kan. Jadi berkreatif lah gitu. Siapa tahu masuk ke FYP dilihat orang banyak, udah deh bisa menjadi rezeki. Amin. Doain ya, Cil. Biar aku makin semangat bikin TikToknya. Iya. Habisnya aku kayak Padahal Kabia tuh aktif banget YouTube, gue nggak paham banget. YouTube tuh ibaratnya yang paling ribet kalau menurut gue ya. Bener aku kalau bikin video di YouTube tuh harus ngumpulin moodnya tuh bener-bener yang iya kalau aku bener-bener harus banget. Pokoknya udah harus settle lah gitu nih semua udah ini udah barangnya udah disediain gitu lah. Soalnya kalau enggak ya udah kayak moodnya nggak dapet aja gitu. Nah kalau aku malah di TikTok, boy. Kalau itu kayak kalau bikin transisi kayak kamu ngerasain sih kan? Awal-awal transisi itu kan. Iya, mungkin aku juga belum nemu aku tuh, misalnya di bagusnya tuh di mana gitu kan. Jadi kayak ya udah ketemu langsung. Amin. Baiklah, sekian podcast santai bareng dia episode ketiga bersama Ashila Sekaido. Karena Ashila tuh paling sebel kalau misalnya namanya tuh salah ditulisnya, bener ya? Iya bener emang. Jadi harus bener. Ashila Sekaido. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Semoga kalau ini banyak yang nonton, kita bikin lagi lah ya di season kedua. Kira-kira tahun depan nih. Dan terima kasih Ashila udah sampai ke sini. Makasih Kabia udah mau Terima kasih ya udah mau sharing apapun di sini. Semoga nggak bosan ketemu lagi sama aku. Nggak bosan. Sehat-sehat terus. Amin. Amin. Ya Allah, Semoga sehat terus. semua. Sampai vaksin sampai COVID-nya kelar. Semua pokoknya kita baik-baik aja, sehat-sehat terus. Amin. Sampai ketemu di PSBB episode selanjutnya.